Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Semesta bersama host yang baru dimulai. Satu podcaster Semesta. Alhamdulillah pada malam hari ini kami kedatangan tamu yang spesial. Beliau salah seorang senior kami. Beliau juga seorang pegiat pendidikan. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol persoalan pendidikan. Sebelumnya kami ucapkan selamat berbuka puasa untuk yang menunaikan ibadah puasa. Semoga di bulan puasa hari ini kita mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selamat malam. Malam. Alhamdulillah. Pak Gemoy. Kalau nama saya Ridwan, hanya memang karena perawakan saya ya seperti ini di gemblong ya. Boleh diperkenalkan kan? Ini anak siapa namanya, berasal dari mana? Terima kasih Pak. Dan selamat malam Bapak. Selamat malam. Udah malam ya? Selamat malam dan salam sehat selalu. Ya. Terima kasih banyak nih. Siap. Berkunjung di podcastnya Pak Gemoy di sini. Siap. Di hari ini di bulan puasa mudah-mudahan kita semuanya menjalankan ibadah puasa dan berhikmat. Amin. Dan perkenalkan mungkin saya bisa Firdaus. Risan. Memang kalau nama saya itu agak sulit. Gitu. Kenapa sulit kan? Kalau yang baru dengar itu siapa? Risan sulit. Sulit ya. Panggil aja kan Risan. Ya. Saya asli orang Cianjur. Ya. Lahirnya di Cianjur Selatan. Di mana? Negara. Terus mana? Tahu? Tahu? Rahasia. Tapi emang beliau ini kelihatan masih muda ya. Jadi kita undang langsung beliau masih muda. Iya. Suka negaranya di mana? Desa Gunung Sari. Desa Gunung Sari. Gunung Sari. Belah mana? Arah Kalimantan. Oh berarti asli orang Kidul ya. Tapi hari ini aktivitas di Cianjur. Aktivitas sehari-hari memang beberapa tahun belakang aktivitas di Cianjur ada ikan. Tapi ya sejak 2020 mungkin aktivitasnya di luar Cianjur mas. Oh gitu. Tapi Tidak jauh dari konteks pendidikan. Oh ya makanya tadi saya bilang bahwa kan sebagai pegiat pendidikan. Ya. Tapi masih suka sering pulang ke daerah. Paling di sini aja. Sekarang sudah tinggal di Cianjur. Oh sudah saya lupa. Nah ini memang menarik sekali ya sahabat-sahabat bahwa di Cianjur itu apalagi di daerah Cianjur Selatan itu banyak ya orang-orang yang sukses gitu kan. Contoh kan hari ini Cianjur banyak politisi-politisi yang berangkat dari daerah selatan. Terus akan juga di daerah selatan. Itu apakah memang ada rumusnya atau gimana? Apa yang saya sampaikan tadi itu memang betul Pak. Ya ini mungkin Konteks di Jawa Barat, konteks di nasional, orang-orang Cianjur itu sebetulnya banyak yang membuat punya nama di luar. Cuman mungkin kesempatan untuk berkhidmat di Cianjur, memberikan kontribusi yang besar Cianjur berbagai bidang itu seperti itu. Banyak profesor doktor yang di kementeriannya ada di Universitas Pendidikan Nasional itu banyak. Orang Cianjur banyak. Cuman mungkin tidak tersalurkan, tidak jadi ke Cianjur itu hanya pulang saja. Tidak ada kesempatan di latar belakangnya kita bilang. Tapi semoga ke depan dengan adanya acara ini memotivasi teman-teman yang lain supaya pulang dan berkiprah di Cianjur. Nah karena ngomongin Cianjur kan, apalagi akan yang bergerak di pendidikan, ini menarik kan? Karena pendidikan salah satu sektor yang memang ini mesti kita perhatikan bareng-bareng bahwa salah satu di Cianjur juga. Tapi saya sebelumnya ingin tahu dulu ya, potret pendidikan di Cianjur ini menurut kalian seperti apa? Pendidikan formal, non formal. Formal. Agama dan keagamaan. Wah, jadi itu luar biasa. Mau sebelah mana kita berbicara? Kayaknya formal dulu kan? Pendidikan formal. Nah, di pendidikan formal ini Cianjur itu kalau dari sebaran jumlah satuan pendidikan itu paling banyak. Oh gitu ya, banyak Cianjur.
jumlah siswa, jumlah satuan pendidikan formal banyak, dan setiap desa, setiap RW itu seolah-olah jumlah pendidikan masyarakat berpartisipasi untuk menyelenggarakan pendidikan itu banyak. Daerah Cidaun saja yang secara geografis paling. Jadi kalau sama-sama pengen tahu, Cidaun itu perbatasan ke Australia lah. Ya. Coba dilihat di datanya jumlah pendidikan formal dan non formal, pendidikan keagamaan dan pendidikan keagamaan itu luar biasa sebenarnya. Partisipasinya luar biasa juga di daerah sana. Cianjur masyarakatnya untuk berpartisipasi mengoptimalkan ataupun berpartisipasi mensukseskan program pendidikan itu luar biasa. Sudah bagus. Banyak yayasannya, banyak penyelenggaranya, walaupun plus minus ya. Plus minusnya. Plusnya gimana? Ya, banyak partisipasi. Semakin banyak lembaga yang masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan, semakin banyak juga semakin akses semakin mudah juga untuk masyarakat bisa mengakses layanan pendidikan ini. Gitu. Kalau minusnya jumlahnya sedikit sih banyak. Karena saya beruntung Mister dan sebagainya pendidikan dan yang juga pendidikan keagamaan aja Cianjur bisa kota santri ya. Iya. Nah itu pendidikan keagamaan itu bicaranya seperti apa kan? Ya, sekarang pesantren banyak. Pendidikan Al-Quran dan pendidikan Al-Quran juga pesantren baik salafi ataupun modern juga. Ya lebih banyaknya kalau memang kita ingin bikin datanya mungkin kesempatan yang baik ya. Yang jelas kesimpulannya Cianjur dalam pendidikan biasa kalau bisa dilihat dari jumlahnya partisipasinya keren. Nah hanya mungkin kan kalau melihat dari sisi partisipasi tadi Kang sudah menjelaskan bahwa Cianjur salah satu kabupaten yang secara partisipasi dalam pendidikan itu bagus. Hanya tetap kan berbicara pendidikan ini output dari pendidikan itu pun harus imbang. Nah itu. Nah kira-kira menurut Kakak sebagai penggiat pendidikan output pendidikan Cianjur ini apakah masih dalam tahap yang baik? Maksud itu yang meneruskan sekolah meneruskan sekolah itu masih dalam tahap yang baik atau gimana? Antara partisipasi sekolah mungkin isu kaitan dengan partisipasi sekolah itu sebetulnya Permendikbud Sisdiknas tahun 2003 ya. Nah program wajib belajar 9 tahun kan namanya, sekarang program wajib belajar 12 tahun kan gitu. Nah itu di Cianjur gitu ya, karena memang populasinya banyak, jumlah ya, sehingga angka tidak sekolahnya banyak juga gitu. Dan itu yang menjadi concern pemerintah berbagai sektor, baik dari Kementerian Pendidikan, Sosial, Desa, apalagi dan sektor yang lainnya gitu ya. Itu memang mengintervensi angka tidak sekolah juga. Gitu. Jadi masih terhitung banyak karena populasinya banyak. Gitu. Kalau dilihat lagi secara nasional, Jawa Barat tertinggi dalam angka tidak sekolah. Oh gitu. Ya. Kategori angka tidak sekolah itu ada 3. Ya. Drop out, keluar sekolah atau untuk sekolah ya. Drop out. Drop out di Cina. Ya, drop out itu atau putus sekolah ya, drop out. Terus tidak melanjutkan sekolah itu dalam artian dari SD dan melanjutkan ke SMP, dari SMP tidak melanjutkan ke SMA. Terus ini angka yang lain juga kategori yang ketiga belum pernah bersekolah BPB. Oh berarti itu dari dia SD dulu udah sekolah? Iya, dan itu ada datanya loh. Oh gitu. Ada datanya.
Kementerian Pendidikan menyajikan datanya dalam bentuk dashboard dari Pusdaktin, dan itu bisa diakses oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Seluruh siapapun bisa diakses, bisa dilihat di sana. Dan data tadi, kita juga bisa dilihat dari sana, dan itu bisa terupdate setiap hari. Nah, Jawa Barat adalah provinsi tertinggi angka tidak sekolah dengan 3 kategori tadi. Cianjur urutan keempat, setelah Bogor, Sukabumi, maaf saya lupa lagi yang dan tempatnya itu. Karena populasinya banyak. Tadi ditinjau dari 3 tadi. Bukan persentase ya, kalau persentase mungkin bisa diurutan berapa ya, tetapi jumlah siswa yang memang tidak sekolah dengan 3 kategori tadi. Ada di Cianjur urutan keempat sebanyak 56 ribu siswa. Oh iya. Ditinjau dari 3 drop out, putus sekolah, dan BBB tadi. Drop out, tidak lanjut sekolah, dan belum pernah bersekolah. Nah, ketiga faktor ini kan, ini indikatornya beda-beda. Betul. Karena ini selintingan, saya sering dengar bahwa yang masyarakat lah, kenapa itu anaknya nggak lanjut sekolah? Saya beli di mana? Nah, ini kan ada faktor ekonomi. Nah, dalam konteks akan ketiga faktor ini sebenarnya indikatornya itu apa saja sebetulnya? Apakah hanya dalam faktor ekonomi saja? Isu ekonomi itu menjadi isu yang paling besar, isu utama sepertinya, isu utama. Dan memang itu dijadikan sebagai basic program juga dari pemerintah untuk menekan angka tidak sekolah. Karena permasalahannya ekonomi, maka dibuatkanlah program untuk mengintervensi itu. Salah satunya yang kita kenal BOSP atau Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. BOSP. Kalau dulu istilahnya BOS, kalau sekarang hanya BOS saja. BOS reguler dan BOP. Sekarang di Kemendikbud nomor 3 tahun 2022 dan revisi di tahun 2023 namanya sama 63 itu BOSP, Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. Di dalamnya ada BOS reguler, ada BOP. Oh gitu. Ada BOP. Dan itu adalah upaya pemerintah untuk melakukan pencegahan. Bukan penanganan, bukan pencegahan. Pencegahan angka tidak sekolahnya. Anak tidak sekolahnya, pencegahannya. Banyak juga program yang lain, ada lagi PIP. Gitu kan? Sama. Tadi BOS itu kan untuk mendatangkan layanan pendidikan supaya daerah-daerah masyarakat tidak ada alasan lagi. Tadi kalau misalnya alasan ekonomi tidak punya uang, itu kan dengan BOS sudah bisa bantu. Walaupun memang perlu pembiayaan yang berdasarkan pembiayaan yang dihasilkan dari keluarga, misalkan untuk ongkosnya, jajannya, misalkan kan mungkin itu jadi alasan. Tetapi seharusnya itu jangan jadi alasan untuk tidak sekolah, gitu ya. Masalah jajan dan lain sebagainya. Karena kalau untuk standar pelayanan minimalnya seharusnya sudah terpenuhi dengan BOS itu, gitu. Seharusnya dan tidak jadi alasan tidak mau sekolah, karena gratis, itu sudah ada ditangani oleh pemerintah. Berarti selain daripada indikasi tadi, belajar dari kasus Tarusan, bahwa tidak semua anak putus sekolah itu berangkat dari ekonomi ya? Tidak, seharusnya tidak. Gitu. Berarti ada faktor lain. Kira-kira apa? Banyak faktornya. Budaya. Benar-benar ini menarik nih. Gimana? Ada yang mungkin di suatu wilayah. Kita tidak bisa cek juga. Suatu wilayah yang memang siswanya sudah terbiasa kalau udah dari SD itu udah kerja, misalkan budaya di lingkungannya gitu. Terlepas masalah ekonomi, dia udah biasanya kayak gitu misalnya gitu. Ada juga yang memang mungkin umat di salah satu wilayah gitu ya, yang dia sama sekali anti terhadap sekolah gitu. Sekolahnya di sekolah yang penting pesantren gitu kan. Itu ada juga yang seperti itu. Ada juga yang kita pernah mengadvokasi
seseorang yang punya latar belakang gaya hidupnya apa namanya, yang mohon maaf yang sering kalau bahasa ininya kan ya paham gitu dengan advokasi. Ternyata kalau memang itu pilihan hidup gaya hidup mereka seperti itu gitu ya. Sebetulnya latar belakangnya dia orang Papua. Oh gitu ya. Tapi karena lingkungan, karena kesehariannya bergaulnya dengan yang teman-temannya seperti itu, ya, sehingga dia tidak mau sekolah. Kita advokasi lama, itu sulit, agak lama untuk bisa kembali lagi ke sekolah. Oh gitu. Ya. Jadi memang ini bukan berdasar opini, tapi akan melakukan apa sih? Banyak juga yang misalkan dia tidak sekolah karena latar belakang keluarga, teman dan sebagainya, itu pun ada. Broken home. Dan sekarang ada isu yang memang dikampanyekan oleh Kemendikbud. 3 dosa besar pendidikan. Yang itu pun 3 dosa besar. Keren. Iya. Serius kan? Iya. 3 dosa besar pendidikan. Yang itu juga berdampak kepada angka ATS tinggi. Angka tidak sekolah. Apa saja? Aduh, apa ya? Apa-apa. Edukasi untuk masyarakat, ya, untuk edukasi untuk masyarakat. Kekerasan seks kan gitu. Oh yang pertama kekerasan seksual. Aduh. Ini benar. Si Aini kayaknya kedengaran juga. Ada. Gak apa-apa kan, ini mengedukasi. Yang dosa besar, 3 dosa besar pendidikan. Yang pertama kekerasan seksual. Realita ada kan? Banyak. Jadul ada. Ya, ada. Akhirnya anaknya gak mau sekolah. Dan sebagainya. Kedua, ini perundungan atau bullying. Dia dari sekolah sama perlakuan dari kakak tingkatnya, teman sebayanya, mengolok dan sebagainya. Dan itu kan sudah banyak dikampanyekan. Sangat dikampanyekan. Dan dikampanyekan supaya itu tidak terjadi di sekolah-sekolah. Walaupun memang kalau di media sosial ada aja ya. Pasti. Mana benar-benar saya itu tidak di media sosial ada yang seperti itu, gitu anaknya di. Ya netizen lah gitu. Kalau di media sosial banyak lah. Makanya sampai teruploadnya gitu. Nah ini berarti dampak bullying itu sangat begitu. Iya, sehingga kan anaknya juga dia tidak jadi gabung sekolah. Selain dampak-dampak yang lain, secara psikologis gitu. Dan itu tapi kan saya pernah dengar sebuah artikel, pernah baca artikel bahwa dampak bullying ini bisa dalam tanda petik bunuh diri juga gitu. Itu banyak kasusnya sebetulnya. Jadi makanya ini untuk teman-teman terus untuk sahabat-sahabat semesta ini jangan bullying ya. Apalagi sama anak-anak yang di bawah umur tuh yang masih semangat sekolah, karena dampaknya ini bisa berdampak parah banget sama anak-anaknya. Itu yang ketiga apa? Yang ketiga itu tadi apa? Kekerasan seksual. Iya, terus bullying. Ada. Pasti ada. Ketiga ini kaitan intoleransi. Intoleransi juga masuk. Iya, masuk dalam 3 dosa. Masih gimana intoleransi dalam hal ini? Apakah memang ada kalau isu sara agama gitu itu juga jadi isu kampanye 3 dosa besar yang harus dihilangkan dunia pendidikan. Nah, ini penting untuk sahabat-sahabat semesta bahwa tadi Kang Lisan sudah menjelaskan bahwa ada 3 dosa besar dalam pendidikan: kekerasan seksual, perundungan atau bullying, dan intoleransi. Ya, dari dinamika itu ya Pak Gulung, Pak Gemoy, kita harus bersikap gimana nih gitu. Kita harus bersikap sebagai mungkin pegiat pendidikan atau mungkin pemuda mahasiswa. Betul. Kalau untuk menekan angka tidak sekolah dalam konteks ekonomi, kayaknya terlalu ketinggian kita. Nanti perlu kebijakan Pak, wilayah itu perlu kebijakan, regulasi kebijakan, dan itu pemerintah sudah melakukannya dan sedang melakukannya.
BOS, ya, bantuan operasional sekolah, gitu kan? Itu menekan angka apa namanya? Ya, menekan angka tidak sekolah, gitu kan? Pencegahannya, gitu. Terus PIP juga sama. Terlepas permasalahan program-program baik dan buruknya bagus atau tidak ya, tetapi programnya itu upaya ke sana kan gitu. Dan juga PKH. Oh, PKH juga sama. PKH juga itu kan di Kemensos ya, di sektor di Kemensos. Itu salah satu kriteria penerima PKH itu adalah di satu keluarganya ada siswa yang sekolah. Oh, KPM itu. Ya, KPM itu KPM kan. KPM itu keluarga penerima manfaatnya itu salah satunya adalah mempunyai siswa yang sedang bersekolah dan kategori miskin kan keluarganya. Dan itu pencegahan supaya walaupun miskin, walaupun tidak mampu, tetap dia harus sekolah karena sudah diintervensi dengan bantuan PKH itu. Tidak ada alasan lagi, tidak mau sekolah karena tidak punya biaya, itu sudah ada bantuan dari PKH. Oh gitu. Itu pencegahan. Semakin tinggi pencegahannya, semakin banyak pula untuk upaya pencegahan, maka akan semakin kecil juga. Dan juga AS-nya tidak sekolahnya kan. Maka istilahnya itu harusnya, bahkan desa-desa itu juga sekarang diarahkan. Desa dan anggaran desa itu juga. Oh, ada juga. Karena begini, kan kewenangan untuk jenjang kewajiban belajar 12 tahun itu, jika memang itu SD dan SMP, kewenangan bukan daerah. Untuk SMA, SMK itu SMA, SMK itu kewenangan ini provinsi, kan gitu. Nah, tidak lepas dari kewenangan kebijakan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah juga punya kewenangan, punya kebijakan untuk menekan angka itu, bahkan menjadi suatu keharusan karena akan berdampak pada indeks pembangunan manusia juga di daerah. Berarti dilihat dari regulasi yang ada, tidak hanya mengandalkan Kemendikbud saja untuk mengatasi APS ini. Berarti tadi ada Kemensosnya. Harus di sektor di kementerian yang lain. Ada juga. Selain itu juga pemerintah daerah juga harus punya. Ada keterlibatan lah. Harus bahkan kewajiban Pak. Punya kewajiban. Pemerintah daerah punya kewajiban. Pemerintah daerah punya kewajiban. Dan intinya kan berarti semua elemen ini harus ikut serta gitu. Karena memang ngobrolin pendidikan kan ini apa? Bahkan sampai tingkat desa, Pak. Desa juga harus terlibat untuk mendeteksi masyarakat di tingkatan desa yang tidak sekolah itu, yang drop out, yang tidak melanjutkan, yang belum sama sekali bersekolah pun juga, padahal dia usia sekolah dia harus mendeteksinya. Berarti desa punya wewenang di sana kan untuk mengadvokasi masyarakat. Desa sudah menginstruksikan itu. Dari anggaran desa yang diterima itu diperbolehkan untuk menganggarkan membiayai siswa yang putus sekolah. Coba ada prinsip seperti ini. Kalau memang saya kurang tepat, coba saya. Enggak, saya dari kurang tepat. Tapi ini poinnya adalah pemerintah itu sudah melakukan upaya dalam penekanan anak tidak sekolah dalam rangka untuk menuju Indonesia Emas 2045 gitu ya. Ini semua sudah terbangun. Nah, hanya tadi kan saya sedikit menggeser. Tadi yang paling menarik tadi menjadi dosa besar sebetulnya. Nah, terus ada nggak upaya pemerintah untuk mengantisipasi 3 dosa besar itu? Pertama, kekerasan seksual itu APAI juga berperan di sana. Kekerasan APAI Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Ya, kalau salah ya. APAI berperan di sana. Gitu kan. Terus ada undang-undang kaitan dengan kekerasan seksual juga, dan itu berat kan hukumannya. Itu upaya-upaya seperti itu. Dan kampanye-kampanye juga dilakukan kampanye. Dan bantuan operasional sekolah nih, bantuan operasional sekolah diperbolehkan untuk menggunakan anggaran bantuan operasional sekolahnya
untuk melakukan advokasi itu. Misalkan bullying, bullying untuk sesama temannya, ada advokasinya gitu. Ataupun kenakalan remaja dan lain sebagainya itu nggak bisa dari anggaran bos itu dilakukan latihan ataupun advokasi di sekolahnya, mengundang sumber dan sebagainya itu bisa dari anggaran bos. Masuk kaitan dengan bullying juga sama dengan anggaran bos juga boleh. Berarti memang sudah ada upaya dari pemerintah untuk menekan atau untuk mengantisipasi 3 dosa berbeda. Karena menarik kan ini belum, saya sendiri baru tahu ya bahwa di pendidikan itu ada isu tentang itu. Karena memang ya di Cianjur kan selain juga sempat ramai itu ada kasus kekerasan seksual dan sebagainya, sehingga ini pun berdampak pada semangat serta motivasi anak-anak untuk bersekolah gitu. Nah, kan pernah tidak mengadvokasi kasus yang seperti itu? Ada nggak kasus yang tiba itu? Kalau advokasi secara khusus kepada kasus yang bersangkutan secara pribadi tidak, tetapi paling bekerja sama dengan pihak terkait kan gitu. KPAI yang paling depan kan. Ya pasti. Sampai juga. Sampai di sana yang di sana lah pokoknya pertama ya. Supaya itu pernah gitu rasanya. Jadi intinya bahwa semua harus terlibat dalam upaya dalam penekanan anak-anak putus sekolah atau tidak sekolah. Karena kan ini pun akan berdasar pada indeks pembangunan manusia. Nah, salah satu sektor yang dinilai itu adalah pendidikan. Nah, potret IPN Cianjur kan dalam konteks pendidikan menurut Anda seperti apa? Di Cianjur ini unik ya. Nah, ini gimana? Seharusnya sih ini teman pribadi saya. Tidak apa kan di sini podcastnya salah satunya untuk menonton gitu ya. Cianjur ini bahkan sekarang sudah ada isu apa ya dengan Jabodetabek ini. Aglomerasi. Bahkan kan isu kaitan dengan Cianjur itu bagian dari pengumuman ibu kota Jakarta gitu. Seharusnya ini jangan urutan IPN Cianjur Jawa Baratnya harusnya lebih tinggi lah. Itu. Sepertinya kan tidak masuk 10 besar juga kan? Masuk katanya. Saya tidak tahu itu. Iya. Oh iya. 10 besar dari bawah mungkin. Ya. Memang beberapa tahun yang kebelakang gitu ya sempat terlibat dalam bagaimana meningkatkan IPN Cianjur dan berkontribusi dalam meningkatkan partisipasi pendidikan dalam konteks pendidikan anak gitu. Cuman sepertinya iklim Cianjur ini panas. Orang pinternya nggak jadi Cianjur gitu. Oh gitu. Ya, ada profesor, dokter, pendidik pendidikan, pendidikan ekonomi dan sebagainya itu dia besar di Cianjur, di luar daerah. Ya, menjadi narasumber di mana-mana. Iya. Tidak lihat masalah ini. Ya, peluangnya, peluangnya itu sepertinya mungkin bentuk penghargaan dan sebagainya itu kurang sepertinya. Dan juga penghargaan dan posisinya sudah ada banyak bahwa direktur di tingkatan Kemendikbud itu ada di Cianjur. Oh banyak. Iya. Coba lihat keren ini. Iya. Disclaimer terlebih dahulu ya. Apa namanya? Ini dalam rangka kita mengedukasi masyarakat bahwa pada intinya dalam konteks pengembangan pendidikan ini harus semua terlibat, baik dari tingkat masyarakat, pemerintah dan lain sebagainya, sehingga apa yang dicita-citakan menurut undang-undang itu tercapai. Kalau saya sih berharap ya dari konteks kemarin kita sudah menyelenggarakan hajat besar ya di tanggal pemilu 14 Februari itu dan terdampak. Amin. Mudah-mudahan terdampak. Saya berhusnuzon siapapun yang terpilih menjadi anggota dewan, gitu ya, yang direktur Cianjur itu ada gebrakan. Harus ada gebrakan. Minimal ya buat harapan masyarakat ada di sana. Itu
kita tumpukan suara kita kepada mereka yang jadi hari ini, dan sepertinya sudah ada penetapan. Sudah 20 Maret kemarin kita perhatikan ya, dan itu harapan besar kita. Termasuk saya juga mengapresiasi ini secara pribadi. Dengan mas. Salam Ustaz. Menyelenggarakan atas mengadakan podcast seperti ini, berdiskusi, advokasi, menginformasikan kepada masyarakat melalui media sosial untuk bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan dalam konteks sosialisasi advokasi. Siapa. Dengan isu-isu keterkinian hari ini. Itu. Tinggal selain kita memberikan edukasi, tinggal kita mau di mana nih posisikannya? Di sini kan. Posisikannya nih, selain edukasi saja. Turun ke lapangannya kayak gimana sih? Nanti kita bisa saya tahu semesta itu teman-teman mahasiswa yang sering ngomong semesta banyak juga. Jadi saya dilakukan nih. Jadi tidak hanya membuat isu, membahas isu, tetapi juga bagaimana turun ke lapangannya. Dan intinya ya kita turun sama-sama bergerak. Karena wilayah kebijakan kita tidak mampu. Terus sudah diserahkan kepada siapa? Mencoblos itu kan? Kalau kita tidak mampu, gitu kan? Wilayah apalagi materi kan? Komoditi kan? Gitu. Nah kira-kira kalau dia salah satunya saya gitu kan? Terima kasih. Saya jadi gimana gitu terlalu di awal. Kita bisa pemasukan saya ya ke depannya bisa selain dari podcast ini juga bisa mengundang pihak terkait. Pasti ya itu sudah rencana daerah berbicara kaitan dengan ATS ini karena beliau berkompeten dan punya kebijakan gitu untuk meningkatkan hal itu. Kalau saya hanya bisa disebut apa namanya? Kebagian saja. Tidak punya kebijakan, kita mah. Ini sahabat-sahabat selesai ini bisa komen ya. Nanti kita harus sudah siapa lagi nanti terus di kolom komentar. Mantap. Kalau saya sih karena memang ini kaitan dengan pendidikan, undang dinas pendidikan bisa. Dinas pendidikan kan oke, Karena dinas pendidikan seharusnya punya data yang real terkait dengan anak tidak sekolah. Harusnya ada. Kalau tidak ada, pertanyaan lagi. Harusnya ada. Tapi saya usul yang saya tahu Kemdikbudristek melalui pusat data itu pemerintah daerah bisa mengakses data real yang tiap harinya itu terupdate. Data anak tidak sekolah itu ada tiap hari. Dan masyarakat juga bisa mengakses sebetulnya itu sudah dipublish, bisa siapa cuan untuk mendikdon data sampai ke siapa saja siswa, bukan hanya kecamatan, kakak, nih yang kan anak yang tidak sekolah misalnya, yang tidak lanjut sekolah, yang tidak dilanjutkan itu ada. Hanya tidak bisa diberikan. Hanya harus menggunakan akun. Menggunakan akun pemerintah daerah. Ada di Facebooknya. Tapi memang sudah bisa diakses kan? Harusnya bisa. Nanti coba mungkin teman kreatif coba di Bapeda harusnya bisa akses juga. Bapeda harusnya bisa akses juga. Di sektor selanjutnya adalah dinas pendidikan harusnya bisa mengakses juga dashboard dari Kemdikbudristek kaitan dengan data ATS itu. Karena Pak Menlu kalau misalkan sudah koordinasi dengan dinas pendidikan bisa tahu nih ini desa apa. Makassar ini desa Makassar, kelurahan desa Makassar ini ada data siswa yang belum pernah bersekolah itu ada datanya, ataupun data siswa yang berokok, ataupun data siswa yang tidak melanjutkan. Itu ada datanya. Di data itu. Berarti baik dan baik ada. Berarti kalau gitu mudah kan? Jadi ada satu data itu sudah satu pintu datanya. Data yang disuguhkan oleh Kemdikbudristek itu berdasarkan data dari
data tadi, data emis dari Genar, dan juga sinkron pada data Capil. Jadi untuk merencanakan evaluasi dan melaksanakan dengan evaluasi data Capil. Ya. Berarti untuk penanganan bisa terukur. Ya, untuk penanganan itu bisa dapat data dari sana. Penanganan. Ya. Pencegahan. Untuk pencegahan mungkin banyak ya. Jadi kan gini kan, paling penanganan ya, penanganan bisa dari jadi kan gini contoh, si Anu nih, ini orang mana nih? Kan tidak ada. Itu penanganan bisa. Dari sana. Ini udah betul. Iya, karena beberapa tahun belakang data itu yang saya tahu gitu ya. Sebelumnya kan BPS yang mengolah, cuman mungkin ada sibuk, ada ketidaksinkronan data, data mungkin ya. Saya kurang mengerti juga. Tapi data itu karena lebih sinkron itu akhirnya dikebut. Bahkan BPS pun katanya minta juga. Karena data itu bersumber dari data tadi, data ini. Yang itu memang dan untuk mendeteksi siswa yang belum pernah bersekolah BPB itu terintegrasi juga ke Capil. Karena saya kurang memahami juga bagaimana di sistemnya itu. Jadi NIK yang memang usia sekolah dimasukkan ataupun seperti apa bisa terdeteksi. Yang tidak termasuk tidak boleh dihabiskan adalah siswa atau anak yang memang tidak masuk di sekolah, tidak belum pernah bersekolah, dan itu ada. Berarti harusnya dia muda. Nah, saran saya kalau memang mau mengadvokasi ataupun melakukan penanggulangan, kalau melakukan penanggulangan yang tidak lanjut sekolah, kita bingung alasannya Pak, ekonomi itu kan, apalagi misalkan putus sekolah, asal kalau kita itu udah kali. Kalau yang siswanya yang belum lanjut sekolah, belum melanjutkan, belum pernah bersekolah sama sekali, kan kita bisa. Ya. Itu kemarin kan nanti kita coba sama teman-teman, kita coba minta data untuk makasih. Iya. Apa makasih kan langsung ya. Berarti kalau bayi dari atas itu lebih mudah pendekatannya. Kita kan biar tahu secara emosional kan. Ya itu. Apalagi banyak hal. Dan data itu juga bisa dijadikan perencanaan di desa, kecamatan, di tingkat kabupaten bisa dilakukan perencanaan bagaimana mengintervensi nilai ATS di Cianjur yang sebanyak 56.000 kalau nggak salah. 56.000? Ya. Allah. Di Cianjur yang 56.000 urutan keempat di Jawa Barat. Di Jawa Barat itu urutan pertama nasional. Karena inflasinya ya. Jadi kita 700.000 itu kita punya prestasi kan ya. Iya. Cuma itu perlu dikonfirmasi lagi karena banyak hal data juga kan kadang-kadang ada yang gitu. Paling misalkan ini tidak sekolah itu yang drop out itu yang putus sekolah itu mungkin bisa jadi lebih banyak. Oh gitu? Mungkin. Karena sih memang kompleksitasnya itu ya yang drop out itu angkanya bisa jadi lebih banyak. Kenyataannya siswanya kenyataannya drop out, tetapi tidak codingnya tidak di drop out. Dia dilanjutkan aja lanjut sekolah. Karena tidak coding itu yang saya tahu kalau diskusi dengan teman-teman operator, teman-teman di sekolah gitu. Teman-teman sekolah di sekolah dan coding itu defaultnya itu naik kelas. Iya. Defaultnya itu naik kelas. Iya. Dan lulus naik kelas. Walaupun kenyataannya dia nggak sekolah. Tapi kalau operatornya tidak dilakukan drop out di sana, tidak lulus gitu, tidak naik kelas. Iya. Tidak naik kelas itu apa namanya? Ya, terus saja mungkin saja ada proses bisa jadi karena data itu dia berdasarkan data dan itu adalah data
yang bikin data pendidikan, gitu ya, data pendidikan baik itu sama siswa, tenaga pendidik yang diinputkan oleh operator sekolah. Berarti kalau operator tidak menginputkan, tidak menginformasikan sekolah siswa itu tidak dilanjutkan, harus dirubah kan? harus aja lanjut. Ya itu. Dan bosnya aja ada. Oh gitu. Iya. Astagfirullahaladzim. Semakin panas ya malam ya. Tapi kalau itu menarik kan, memang ini boleh sih dikat juga. Gak usah dikat. Jadi ini edukasi kan, edukasi. Karena kalau siswanya tidak tidak sekolahkan, untuk sekolah kan otomatis jumlah penerimaan manusia akan berkurang. Oke. Mantap. Jadi memang obrolan malam kali ini sangat begitu menarik ya sama-sama semesta. Jadi saya tidak salah menyebut narasumber ya. Ini disclaimer tadi ya, disclaimer terlebih bahwa ini kita mengedukasi masyarakat. Tidak ada niat lain, tidak ada apapun yang hanya akan mengedukasi masyarakat. Karena ya semoga saja dengan menonton podcast ini sama masyarakat bisa terserahkan gitu. Kang, karena waktunya udah mepet nih. Closing statement Kang. Ada quote dari Akang untuk pemuda dan PNI. Teman-teman pemuda hari ini Gak apa-apa kan soalnya bebas di sini Pak Man. Bebas. Itulah. Dari haus itu. Ini bisa dibuka kan? Bagaimana kan? Pemuda dan pendidikan. Untuk pemuda dan pendidikan, khususnya teman-teman yang ada di Cianjur. Ya, itu. Teruslah mungkin kita lakukan kita terus belajar dan berbuat baik pada siapapun. Terus belajar dan berbuat baik pada siapapun. Terus belajar dan berbuat baik pada siapapun. Oke, mantap. Nah, terima kasih Kang Karisan atas waktu dan mohon maaf kami mengganggu waktu istirahatnya. Terima kasih banyak juga. Saya diundang ke sini, tapi mohon maaf juga teman-teman semua. Itu laki-laki siapa? Kalau bukan. Oh, sahabat semesta. Sahabat semesta. Terima kasih banyak juga sahabat semesta. Jangan lupa subscribe. Dan subscribe, like, comment, dan share. Oke. Sekali lagi agar terus berkembang. Ya, dan terus memberikan manfaat untuk Cianjur khususnya. Oke. Di berbagai bidang. Amin. Memberikan informasi, edukasi kepada masyarakat Cianjur untuk melakukan advokasi melalui podcast ini. Oke, siap. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Salam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.